Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linaili sa'ada wa ridha. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil. Ibu kalau ditanya ibu jawabannya i, kalau ibu jawabannya tes vokal. Ibu enak nih Ustaz, nenek-nenek biar semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Ustaz Haji Jaka, ya. Siapa? Hah? Haji Ruli, saya mohon maaf waktu raja, dan mudah-mudahan kita doakan menjadi raja di keluarganya. Ada yang sama-sama kita muliakan Ustaz Imron Rosadi yang suaranya alhamdulillah membacakan surah Al-Isra itu bisa menggetarkan hati kita. Kita doakan mudah-mudahan yang membacanya dan kita semuanya mendengarnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita muliakan tadi sambil tilawah siapa? Ibu Megawati. Oh, Ibu Asmawati, asal jangan diisi apa namanya dibelah Asma. Alhamdulillah pada pagi hari ini tadi telah kita dengarkan perwakilan dari pengurus DKM Masjid Puri Cinere yang sangat jelas sekali Isra dan Mi'raj pada dua kata. Yang pertama Isra dan menggunakan teknologi sekarang, semestinya peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj hendaknya yang pertama bisa mempertebal keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar saja kalau di dalam surah 17, surah 17 surah apa ibu? Surah apa 17? Surah Al-Isra ayat berapa? Ayat pertama. Berarti coba kita renungkan, kita sholat berapa rakaat? Jumlahnya semuanya satu hari semalam berapa? 20? 17. Kalau 20 lebih berarti kita sholat 17 rakaat dalam sehari semalam, yang wajar saja kalau Allah abadikan di dalam surah 17, surah Isra ayat 1 yang tadi telah dibacakan
Subhanalladzi asra. Kita cukup sampai situ itu, nanti baru akan kita kaji berikutnya. Ada kalimat ucapan dari Allah Subhanahu wa taala itu kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhan. Kalau itu subhanallah, pada dalam ayat itu subhanallah, kalimat tasbih. Allah yang memuji dirinya. Di dalam tafsir dijelaskan ini namanya kalimat tasbih ini dinamakan tasbih litanzi, untuk memuji dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hamidah hamda. Siapa yang memuji? Allah sendiri. Betapa dahsyatnya teknologi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya kira-kira ibu-ibu percaya nggak kira-kira semut yang kita lihat ini yang ada di masjid, ini ada semut lagi kita lihat, tidak ada masalah, itu akan tenang hati kita, betul tidak? Hati kita lagi jualan nggak laku-laku, kalau imannya kuat insya Allah dia sabar. Jadi kita jadi karyawan nggak naik-naik jabatan, sabar, nggak menggerutu, justru kerjanya akan semakin ikhlas. Amin ya Rabbal. Ini proses keimanan yang luar biasa. Kemarin ada yang mencalonkan jadi caleg, pileg, ada nggak yang di sini? Ada nggak? Alhamdulillah. Coba kita lihat hadirin. Kalau dia terpilih, alhamdulillah. Coba bayangkan yang tidak terpilih, banyak yang stres. Apa sebabnya? Imannya yang tidak kuat, imannya yang tidak kokoh. Makanya wajar berbeda saat pileg. Sebelum pileg itu ada namanya serangan fajar. Namanya apa, Bu? Serangan fajar itu sebelum pileg, pemilihan legislatif atau sebelum pilpres nanti. Itu ada namanya, biasanya ada serangan fajar. Setelah pengumuman pileg, serangan jantung. Apa serangan jantung? Bagi yang tidak terpilih, kalau imannya tidak kuat, imannya tidak kokoh, banyak ketika jualan datang, bukan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datangnya kepada apa? Bodoh. Yang subur apa yang kubur? Ya Allah, datangnya aja kita baru hebat, bilang kita yakin hebat, itu dia. Sholat kita, ibadah kita tidak diterima sampai 40 hari. Naudzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Isra dan Mi'raj kita peringati agar kita pertebal keimanan kita. Kalau kita iman kita kuat, insya Allah luar biasa. Karena iman itu kan fluktuatif. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang posisinya turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu posisinya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini kayak ibu, alhamdulillah. Imannya kuat, ini imannya alhamdulillah. Buktinya apa? Saat pengajian pakai jilbab. Kalau nggak pengajian, ada yang nggak pakai jilbab? Mana tuh dia orangnya? Ada nggak? Ada nggak? Al-iman yazid wa yanqus. Masya Allah. Makanya hadirin hadirat, kalau iman kita kuat, ibu-ibu pernah ada naik kereta api nggak ya kita? Komuter lain nggak pernah. Coba itu, kalau kita naik komuter lain, kalau iman kita kuat, sama iman kita tidak kuat itu berbeda hadirin hadirat. Saat masinis mengerem mendadak, saya tanya kira-kira yang berpengaruh terhadap guncangan, kira-kira ia duduk apa yang berdiri kira-kira? Yang berdiri, kata Ibu Asma. Apa sebabnya Ibu Asma? Karena pegangannya nggak kuat, pijakannya tidak kokoh.
Demikian halnya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita tidak kokoh goyang saat Allah berikan masalah, saat Allah berikan musibah, tidak sesuai yang diharapkan, anak kita saat ikut ujian nasional, boleh jadi ada yang tidak lulus. Anak kita kalau tidak kuat imannya banyak yang stres. Betul atau tidak? Apalagi orang tuanya pusing juga. Baru lulus SMA mau ikut nanti ujian perguruan tinggi yang diharapkan. Kenapa anak saya belum lulus? Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Karena kita tidak tahu maksud Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, kita enggak tahu. Coba kembali. Ketika masinis mengerem mendadak, ternyata semuanya berpengaruh. Bukan hanya penumpang yang berdiri, tapi penumpang yang duduk. Tapi yang duduk nggak begitu berpengaruh. Memang berpengaruh, tapi ada pijakan, ada dudukan yang kuat, ada pegangan yang kuat. Simbolnya inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mendapatkan masalah, musibah, dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sabar, semakin tenang hatinya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Karena ingat, keimanan, keakidah. Kalau di sini ada Ustaz Rom, ada Ustaz Sultan. Rupanya anggaplah temannya Ustaz Sultan, bukan Ustaz Sultan ya. Lagi nah, rupanya Ustaz Rom memanggil pembantunya siapa tadi? Ustaz Sultan. Contoh ini mah manggil Sultan. Iya Pak, karena Ustaz Rom ingin membeli nasi padang, lagi lapar, dipanggil ke Tom karena dia punya pembantu. Tom, sini Tom. Tom balik ya. Tom ya kan? Anak Tom. Ustaz Sultan dipanggil, dia namanya Tom, sini Tony. Rupanya datang. Tapi ketika manusia tidak sampai kepada menghadap kepada Ustaz Tom, rupanya lagi asik itu Pak Tony, lagi main catur. Dipanggil lagi, Tony. Ya, Tony sampai 5 kali. Saya tanya Ustaz Tom, kira-kira Ustaz Tom marah nggak sama Tony? Pasti marah. Apa sebabnya? Dipanggil tidak datang-datang. Sekali, 2 kali, 3 kali, itu nggak datang-datang. Bagaimana kita sebagai umat Islam? Kita ngaku sebagai abdullah, kita hamba Allah, tapi saat panggilan azan sampai 5 kali subuh dan seterusnya, lebih asik mana? Nonton bola Bapak? Apa langsung ke masjid? Pasti ini kita ngaku sebagai hamba Allah, justru kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai jadi